Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek segitiga restitusi di sekolah. Bersama saya Agus Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Pandeglang, Banten. Assalamualaikum Pak, dimasuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Maaf, Bapak mau manggil apa? Iya, Anda tahu kenapa Bapak panggil? Ya gara-gara masalah dengan si Padil kan. Masa suka dibully, dikata-katain anak tukang ojek mau sekolah tinggi-tinggi. Ya saya marah lah. Saya lawan dia karena dia sudah keterlaluan. Oh begitu, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga kalau dikata-katai seperti itu akan marah. Pada saat kejadian itu, kamu melakukan tindakan apa? Ya saya tidak terima Pak. Saya marahin balik si Padil. Saya bilang, jadi orang jangan sombong. Jangan suka menghina orang lain. Saya tidak peduli, saat itu banyak teman-teman dan petugas tiket yang lewat. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu ada alasan tertentu, Pak. Ya jelas lah Pak, saya mempertahankan harga diri saya. Meski saya anak tukang ojek, tapi tidak seharusnya dia menghina orang tua saya. Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu penting bagi kamu. Untuk kamu hanya memarahinya dan tidak melakukan tindakan anarkis. Salah Pak, alhamdulillah saya bisa menahan emosi Pak. Hanya membela diri dengan kata-kata. Nah sekarang kita ingat-ingat lagi, tindakan kamu membentak-bentak Fadil itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu? Enggak lah Pak, saya merasa bersalah juga sudah seperti itu. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya saya harus menghargai orang lain, tapi saya saat itu terpancing emosi Pak. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting bagi kamu? Yakin Pak? Ya betul, kita harus menghargai orang lain. Terus keyakinan yang harus kita pegang saat kita emosi apa? Saya harus lebih bersabar dan bisa mengontrol diri Pak. Dan memikirkan efek baik buruk ke depannya atas perbuatan saya. Jadi, kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan jadi orang yang lebih sabar dan bertanggung jawab dengan perbuatan dan ucapan saya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya senang Pak dan bangga bisa jadi orang sabar dan bertanggung jawab. Ya, baiklah. Sekarang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi mencakup senang karena mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana menghadapi permasalahan dan harus bersikap dalam situasi yang terjadi dengan lebih dewasa dan sabar. Saya juga melihat sosok guru yang bijak dan membimbing saya dalam menghadapi permasalahan saya, sehingga saya pun dapat mengambil pelajaran positif dari setiap dialog yang tercipta. Assalamualaikum Pak, izin masuk. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya, Angga tahu kenapa nggak dipanggil? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Bener nggak tahu? Bapak panggil Mas Sapam dulu ya. Mas Sapam, ini Pak. Iya dulu Pak. Waalaikumsalam. Pak Sapam tadi lihat Angga ada di mana? Di kantin Pak, sedang makan. Sedang makan ya? Iya, Pak. Tapi teman-temannya di kelas lagi sibuk ya? Iya Pak. Oh iya, ya udah makasih Pak Sapam. Sini Pak. Ya. Kenapa Angga ada di kantin? Padahal teman-temannya sedang sibuk membersihkan kelas untuk lomba kebersihan. Ya kenapa saya tadi lapar Pak, pengen makan. Saya pergi ke kantin soalnya saya belum sarapan dari pagi. Oh gitu. Ya Bapak memaklumi ya kalau kita perlu makan, kemudian kita
kita juga perlu tenaga ya untuk bekerja, tapi sebaiknya Anda izin terlebih dahulu, tidak meninggalkan kelas secara itu saja. Pada saat tadi Anda meninggalkan kelas, pada saat teman-teman sedang membersihkan kelas, Anda pergi ke kantin, kira-kira itu menurut Anda melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya Pak, melanggar. Ya, keyakinan kelas apa, coba ingat-ingat yang Anda tidak patuhi? Itu Pak yang bekerja. Yang bekerja ya? Coba yang seperti apa itu yang dilanggar? Itu Pak yang dikasih tugas oleh guru tidak dikerjakan, dan melanggar peraturan juga Pak, gurunya ditangkap. Tugas ya? Tidak bertanggung jawab ya? Ya Pak. Oke, seperti itu. Oke, Anda udah sadar ya dengan kesalahan Anda ya? Ya Pak, sudah. Sekarang Anda mau memperbaiki diri nggak? Ya Pak, mau. Mau dengan cara apa? Dengan cara kalau cuma dikasih tugas oleh guru ya kita kerjakan Pak dengan baik dan dengan rapi. Sampai selesai ya? Ya Pak. Nah gitu, kira-kira kalau misalkan Anda tadi sudah tahu keyakinan kelas, kemudian Anda mau memperbaiki diri, dan Anda sudah menjadi orang yang bertanggung jawab dan baik, bagaimana perasaan Anda? Ya rasa senang sih Pak. Tugas yang diberikan oleh guru itu sudah selesai juga Pak, dan bisa dikerjakan dengan baik juga Pak. Oh ya, itu ya, berarti sekarang Anda sudah sadar dengan kesalahannya, ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan sekarang kalau sudah sadar seperti ini? Kembali ke Kelas Pak, kelas. membantu teman-teman juga Pak Ah. yang membersihkan kelas. Oke, kalau seperti itu, terima kasih ya sudah hadir di sini, sudah sadar dengan kesalahannya dan sudah mau memperbaiki diri. Oke, silakan bergabung kembali dengan temannya di kelas. Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi cukup senang karena mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana bertanggung jawab dan menjalankan tugas yang diberikan. Saya juga melihat sosok guru yang bijaksana dan membimbing saya dalam menghadapi masalah saya, sehingga saya pun dapat mengambil pelajaran positif dari setiap dialog yang tercipta.